Ya, udah makan soto, ini ada sisa airnya. Nah, sisa airnya dikekolamin, nanti dimakan sama ikan. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang tersisa. Hidup ini ada siklusnya, dia berputar satu sama lain. Orang itu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa. Tapi orang yang menangis dan tertawa itu sama. Ujungnya adalah jatuhnya air mata. Jadi ya hiduplah siklusnya seperti itu. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Dan tugas kita ini adalah saling menutupi kekurangan, bukan saling memperlihatkan kekurangan. Ya hidup seperti itu. Ya apa yang kita hadapi harus kita jalani. Karena hidup itu ada dua prinsip, kata orang Sunda. Ini yang ngomong teman saya, Dr. Tata. Kalau punya keinginan harus seperti sang kurian. Artinya dia harus bekerja dengan cepat, kemudian berpikir dengan tepat, dan melakukan tindakan yang terukur sehingga seluruh target tercapai. Yang kedua, kalau ada masalah harus seperti si kabayan, santai, rileks, sambil gere telinga. Kenapa? Kalau ada masalah dihadapi dengan sifat yang gerasa gerusuk, nanti ada ucapan yang tidak terukur, ada tindakan yang tidak tertata. Akhirnya menimbulkan masalah bagi banyak orang. Jadi kalau mengukur hati, setiap orang punya hati dan punya rasa. Karena punya hati dan punya rasa, banyak cara untuk mengekspresikan itu. Saya lebih memilih untuk sudahlah, tetap saja melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa sih kalau kita tinggal di rumah terus merenung seharian, apa masalah itu selesai? Kemudian kalau kita marah-marah, apa masalah itu selesai? Kalau kita mengumbar pada publik apa yang kita ketahui, juga apakah masalah itu selesai? Kan tidak. Kan lebih baik kita tetap bekerja memenuhi kebutuhan rakyat. Saya kan bukan, ya lakukan saja apa yang saya punya setiap hari. Siapa tahu Rp1 yang saya pegang bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu ada orang yang secara tidak sengaja bertemu, kemudian selesai masalahnya, selesai kehidupannya, selamat masa depannya. Nah itu yang mesti dilakukan. Nah apa yang kita lakukan itu apakah akan diterima bagi orang? Ya nggak ada soal. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tetap punya nilai. Terima atau tidak terima orang terhadap apa yang kita lakukan, atau dikatakan sebuah, anggaplah sesuatu yang dianggap kebaikan, kemudian orang itu tidak menerimanya, ia tidak akan menjadi rusak apa yang kita lakukan. Dan itulah prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh saya. Tetapi kalau kemudian juga saya menasehati orang, kemudian mengarahkan, tujuannya bukan untuk saya, untuk dia, agar kehidupannya berubah, agar kehidupannya lebih baik. Sehingga sering kadang emosi karena saking ingin membenahi. Nah kalau setelah kita lakukan apapun, sekuat apapun, ternyata orang itu tidak berubah, ya tidak apa-apa juga. Karena apa? Karena berubah atau tidaknya nasib orang tergantung orang itu sendiri. Tiada duka yang abadi.